film, atas nama percaya. Bagian penutup. Ditulis oleh Dr. Samsul Ma'arif, Koordinator Riset Film. C. Penghayat kepercayaan atau penganut agama leluhur hari ini. Putusan Mahkamah Konstitusi tentu saja bukan peristiwa yang terjadi tiba-tiba. Ia adalah hasil dari rangkaian upaya bertahan para penghayat dan penganut agama leluhur, dengan berbagai strateginya, dan advokasi panjang, baik oleh komunitas penghayat sendiri maupun oleh aktivis pendamping, dan aktor-aktor lainnya. Jaminan hak sipil penghayat. Hari ini, pemerintah telah menyediakan KTP khusus buat penghayat kepercayaan. Dengan demikian, terdapat dua macam KTP, KTP agama dan KTP kepercayaan. Penghayat kepercayaan, yang kolom agama di KTP sebelumnya ditulis strip atau kosong, dapat meminta perubahan atau pergantian KTP, dengan kolom kepercayaan di pemerintah setempat. Hingga saat ini, sudah belasan ribu penghayat yang telah mengganti dan memiliki KTP kepercayaan. Jumlah tersebut diperkirakan akan terus bertambah, seiring berkembangnya waktu. Pernikahan penghayat juga sudah dapat dicatatkan. Asal dilakukan dengan prosedur yang telah disediakan, misalnya pernikahannya diselenggarakan oleh seorang penghulu penghayat, yang sudah didaftarkan di pemerintah, pernikahannya akan dicatatkan di kantor catatan sipil. Sekalipun belum maksimal, pendidikan kepercayaan pun semakin dikembangkan oleh Direktorat Kepercayaan, bekerja sama dengan MLKI, dan lembaga-lembaga swadaya masyarakat lokal. Pendidikan kepercayaan sebanding dengan pendidikan agama, telah diajarkan di sekolah-sekolah tingkat SD, SMP, dan SMA. Murid dari anak penghayat, sudah dapat menerima pendidikan tersebut, karena negara wajib memfasilitasinya. Di sekolah negeri, di mana ada anak penghayat kepercayaan, pendidikan kepercayaan wajib diberikan. Respons terhadap perubahan kebijakan. Terlepas dari adanya perubahan kebijakan, yang memberi jaminan hak sipil kepada penghayat kepercayaan, respon aparat pemerintah, masyarakat, termasuk penghayat sendiri, masih beragam. Di berbagai daerah, pelayanan pemerintah terhadap pemenuhan hak-hak penghayat, belum maksimal. Di antara alasannya adalah karena sosialisasi perubahan kebijakan, khususnya tentang prosedur akses layanan, belum menjangkau seluruh penghayat atau penganut agama leluhur. Terbukti misalnya bahwa dari belasan juta warga penghayat, yang organisasinya terdaftar di pemerintah, belum semuanya mengganti KTP. Jumlah yang telah mengganti KTP bahkan masih sangat kecil. Selain sosialisasi, infrastruktur pelayanan juga masih minim. Dalam hal pendidikan kepercayaan misalnya, masih banyak sekolah yang belum bersedia memberikan pelayanan. Selain itu, tenaga penyuluh atau guru kepercayaan masih sangat minim jumlahnya. Terkait penyuluh atau guru kepercayaan, ceritanya bahkan agak miris. Mereka adalah warga penghayat yang diberi pelatihan hingga sertifikasi oleh Direktorat Kepercayaan bekerja sama dengan MLKI, tetapi dalam praktik pengajaran, mereka masih mengandalkan sistem swadaya, tanpa honor. Terdapat beberapa penyuluh yang harus mengajar di beberapa sekolah yang berjarak jauh, hingga lintas kecamatan dan bahkan kabupaten dengan ongkos sendiri. Berbekal komitmen dan ketulusan yang benar-benar tanpa pamrih, mereka menjalankan tugas. Kelompok warga negara non-penghayat juga belum sepenuhnya memahami penghayat kepercayaan. Ada yang telah menerima dan menghargainya, misalnya, Ketua NUKH, Imam Aziz dan Sekjen Muhammadiyah Dr. H. Abdul Muti, dua organisasi Islam terbesar di Indonesia, seperti ditampilkan di film. Akan tetapi banyak pula yang belum sepenuhnya menerimanya. Harapan misalnya agar penghayat kepercayaan dapat dilibatkan di forum-forum bersama keagamaan masih sulit dipenuhi. Kalangan penghayat kepercayaan pun masih beragam. Terdapat beberapa yang sudah tegas secara publik menyatakan diri sebagai penghayat kepercayaan. Mereka antusias mengganti KTP-nya segera setelah dimungkinkan. Bagi mereka, setelah lama ditekan dan bersembunyi, saatnya muncul dan mendeklarasikan diri kepada publik. Di antara tujuannya adalah agar publik, sesama warga negara, tahu dan paham tentang siapa penghayat. Sebagian lainnya, tegas menampilkan diri sebagai penghayat, tetapi belum dapat mengganti KTP-nya. Mereka masih menggunakan KTP agama. Ada beberapa alasan dari berbagai kelompok penghayat terkait KTP agama mereka. Pertama, mereka belum yakin dengan perubahan kebijakan, yang memang relatif baru hingga hari ini. Trauma masa lalu, masih cukup segar di ingatan mereka. Mereka khawatir jika di kemudian hari, kebijakan kembali berubah, dan nasib mereka kembali dikejar-kejar. Kedua, mereka merasa bahwa tetangga mereka, komunitas di mana mereka tinggal bersama, belum menerima identitasnya sebagai penghayat secara penuh. Mereka khawatir akan dikucilkan jika mengganti KTP. Ketiga, agama yang dipeluknya tidak bertentangan, bahkan sejalan dengan kepercayaannya. Mereka nyaman dengan KTP agama, atau bahkan menjadi anggota komunitas agama yang baik dan taat, sambil mempraktikkan kepercayaan. Keduanya sama penting dan saling mengembangkan. Keempat, persyaratan dan prosedur pemerintah, agar mereka dapat dilayani sangat memberatkan.
Mereka harus memiliki organisasi kepercayaan dengan berbagai persyaratannya untuk didaftar di pemerintah. Selain kekhawatiran politik, seperti masa lalu, bagian dari trauma mereka, organisasi dengan sistem modern terlalu memberatkan, atau tidak sesuai dengan karakter penghayat atau penganut agama leluhur. Penutup. Pengakuan kesetaraan yang telah diuraikan, harus diakui bahwa itu jelas merupakan langkah maju menuju kewarganegaraan yang inklusif. Tetapi sejumlah tantangan masih tersisa. Sinkronisasi perundang-undangan terkait agama atau kepercayaan, yang mensyaratkan kehendak politik yang kuat dari para pengambil kebijakan, mutlak diperlukan. Penerimaan masyarakat pun belum rata. Dialog dan sinergi antara pemerintah, masyarakat sipil, dan komunitas agama leluhur, perlu untuk menuntaskan pengakuan dan kesetaraan, bagi warga penghayat kepercayaan. Rahayu Mardhika Nuswantara.